Baik kawan-kawan semua, kita sudah sampai pada bagian yang keempat. Kali ini kita akan membahas terkait georeferencing atau ratifikasi. Di sini maksud dari ratifikasi ini sendiri adalah untuk kita memberikan nilai acuan atau referensi spasial pada suatu gambar atau peta yang sama sekali belum memiliki koordinat atau referensi spasialnya. Jadi ini kita anggap kayak seperti sebuah foto, mau kita berikan koordinat sehingga itu nanti bisa kita digit atau kita overlay di dalam lembar kerja di ArcMap kita. Nanti kita akan bekerja dengan namanya ada titik kontrol. Titik kontrolnya sendiri juga tergantung apakah dia polinomial 1 itu hanya cukup 3 ya, kalau banyak misalnya 4 GCP atau titik kontrolnya juga lebih baik. Kemudian ada polinomial 2 itu sekitar 6 titik kontrol. Kemudian polinomial 3 itu sekitar butuh 10 titik kontrol. Tapi di sini kita dibantu juga dengan peta. Kita akan melakukan georeferencing terhadap sebuah peta yang itu tidak memiliki distorsi yang besar. Jadi kita cukup menggunakan polinomial 1 yang hanya sekitar menggunakan 4 titik kontrol. Kita akan coba dapatkan root mean square-nya, errornya itu RMS errornya itu sekitar nanti sebisa mungkin di bawah 1. Jadi semakin kecil nilai RMS error, itu berarti keakuratan atau ketelitian dari proses ratifikasi kita itu akan semakin bagus. Nah, teknik yang pertama ini sebetulnya ada beberapa teknik, yang setahu saya sampai ada 3 teknik. Tetapi pada pembahasan kali ini saya hanya mengulasnya pada satu teknik, yaitu image dengan grid, georeferencing image dengan grid. Jadi grid ini berarti dia punya koordinat tepi, grid tepi yang di situ ada titik perpotongan koordinat. Jadi kita lihat titik perpotongan koordinatnya itu memiliki nilai berapa nantinya. Jadi yang pertama kita buka sebuah project baru, kemudian kita masuk view untuk menetapkan data frame-nya. Di sini kita mainkan saja gunakan UTM. Oke, kemudian kita tambahkan file image-nya yang belum memiliki referensi tadi. Itu bisa dilihat pada folder latihan kita dengan nama zona layout. Kita cari dulu folder latihan kita. Ya, ini zona 20 layout 1309/2021. Kita add saja. Kalau ada unknown spatial reference ini kita okekan saja. Berarti ini tandanya dia belum mempunyai referensi koordinatnya, belum punya proyeksi. Oke, baik, ini tampilannya Tara ini. Jadi pertama dia punya grid, proyeksinya adalah geografi. Kemudian apakah ada lagi geografi dan UTM? Ya, ini dia punya juga UTM. Jadi titik perpotongannya adalah di sini. Untuk UTM dia di tanda plus ini, nanti perpotongannya ini Y97 sekian, kemudian X-nya (64) sekian. Ini nilai X-nya, ini di sini nilai Y-nya berarti. Saya sarankan teman-teman bisa
catat saja dulu koordinat-koordinatnya ini, koordinat titik pertemuannya ini untuk memudahkan memasukkannya nanti. Karena ini nanti kita zoom besar. Jadi kalau tidak dicatat kita akan susah untuk memperhatikan nilai koordinat yang ada pada gridnya. Oke, kita klik zoom to layer untuk tampil seluruhnya. Di sini kita perlukan adalah toolbar dari georeferencing seperti ini. Ini bisa teman-teman, kalau belum muncul, teman-teman bisa tambahkan dari customize, toolbar, kemudian georeferencing. Catatan juga yang diperhatikan bahwa pada bagian ini dalam terpilihnya adalah sesuai dengan nama feature raster kita ini. Baik, sekarang ini sudah kita tambahkan sebuah image tanpa referensi proyeksinya. Kemudian kita mulai akan melakukan penambahan titik kontrolnya atau GCP-nya. Tadi ingat ini distorsinya juga kecil karena ini diambil dari sebuah scan, kemudian jadi image, kemudian ini cukup menggunakan polinomial 1 yang setidaknya minimum 3 titik kontrol, tapi kita akan gunakan 4 titik kontrol. Tetapi disarankan titik kontrolnya itu tidak terpusat, misalkan di sini saja, tapi tersebar merata. Jadi kita akan ambil 4 titik kontrol yang menyebar. Jadi membentuk sebuah kotak lah nantinya bentuk titik kontrolnya. Baik, sekarang kita coba tambahkan titik kontrol. Yang pertama kita klik icon ini. Ini adalah icon untuk menambah sebuah titik kontrol. Kemudian kita anggap perpotongan garis grid UTM-nya ini, sepertinya ini, kemudian ke bawahnya kira-kira di sini. Baik, itu pentingnya kita mencatat dahulu koordinat rencana yang akan kita masukkan nanti. Baik, ini zoom, kita coba cari tengahnya, klik kiri, ada notifikasi 1 di sini, kemudian bawa keluar sembarang saja. Di sini kita klik kanan, kemudian kita masukkan input X dan Y. Nah, di sini kita masukkan nilai yang pertama yang saya catat adalah 580 000 tab 97 0 2 kali, kemudian 0 3 kali. Bisa klik OK atau Enter. Hilang, kita cukup lakukan klik kanan di image, di TOC-nya, klik kanan zoom to layer. Baik, ini 1 sudah, mungkin bisa dilihat. Ini adalah titik kontrol 1 kita di perpotongan X dan Y koordinat UTM-nya. Kemudian kita cari titik kontrol 2-nya. Ini kita lakukan hal yang sama. Klik 2, kemudian kita klik kanan, input X dan Y-nya. GCP yang keduanya adalah 640 123 tab 9.700.000. Enter.
Baik, kita lakukan lagi zoom to layer. Sekarang ini satu, ini titik kontrol yang kedua. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini. Baik. Cukup ya, klik kanan input. Ini 640 223 tab 9 berapa ya? 9 6 10 1 2 3 9 6 10. Oke. Kita zoom to layer lagi. 1, titik kontrol 1, 2, 3, dan yang terakhir ini kita cari titik perpotongannya. Kira-kira di sini. Ya. Kita tambahkan, klik kiri, klik kanan, input 580 123 96 1 0 4 kali. Oke. Zoom to layer. Sekarang kita punya ada 4 titik kontrol. 1 2 3 dan 4. Sekarang kita coba lakukan evaluasi untuk melihat ketelitian dari 4 titik kontrol yang kita gunakan ini. Caranya kita masuk ke icon ini, view link table. Sekarang ya, dia adalah order polinomial 1, kemudian residualnya min 0, dan total RMS errornya adalah 0,39 sekian-sekian. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pergeseran untuk memperbaiki kondisi atau posisi titik kontrol ini, karena dari target kita adalah di bawah 1, ini sudah di 0,39 sekian. Berarti ini hasil georeferencing kita bisa dianggap berhasil atau berkualitas. Selanjutnya kita bisa lakukan update georeferencing, atau kalau teman-teman mau ini bisa disimpan linknya, ini link dari GCP kita ini. Save saja, masukkan ke latih GCP. Oke, save. Kemudian jika sudah dirasa yakin, kita masuk ke toolbar georeferencing. Kita klik update georeferencing. Sudah, ini biasanya di dalam file ini, di dalam file dari zona 20 layout ini, kita akan ada dapat namanya satu file Word file, di mana file ini berisi informasi spasial dari zona 20 layout ini. Ya, ini JGW
formatnya Word file. Berarti sudah. Nah, sekarang kita lakukan juga rektifikasinya itu. Kalau teman-teman gini, ini sebetulnya dibuka di apa? Di dalam software ArcGIS, ArcMap ini sebetulnya ini sudah tidak ada masalah. Tetapi kadang kita juga memerlukan atau suatu saat perlu untuk membuka file ini, hasil georeferensi kita di software GIS lain. Jadi dia butuh format yang istilahnya universal untuk bisa dibuka di software lain. Caranya yaitu kita memanfaatkan ini, rectify ini. Biar ini aktif, kita aktifkan kembali di sini. Control this will affect the work result. Oke. Oh, dia akan efek. Oke. Tidak masalah, kita tidak akan mengubah dari GCP-nya. Nah, ini ke toolbar georeferencing, rectify-nya nyala, atau bisa kita pilih. Sini kita pilih saja. Kemudian cell size-nya ini biar saja, ini sudah 10, no data as-nya ini dihapus saja. Resample tipenya biarkan, output lokasinya adalah nanti disimpan di latih ini. Cukup ganti zonanya saja. Kita kasih nama saja zona 20. Kemudian formatnya adalah tip. Selanjutnya tinggal kita save. Kita tunggu prosesnya. %, oke, selesai. Ini kita close saja. Sebetulnya ini bisa kita pakai yang awal tadi dalam format JPEG. Kalau untuk melihat hasil dari rectify yang baru saja kita bikin, kita masuk ke sini, ada zona 20 tip, kita tambah add. Ini adalah hasil yang terbaru. Kemudian untuk apakah ini sudah memiliki referensi koordinatnya, kita bisa masukkan mungkin save file atau apa data spasial lainnya yang istilahnya sudah memiliki referensi. Misalkan di sini dalam latih ini di feature dataset batas ini saya masukkan resort. Ini kan ada yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita masukkan saja sini, drag. Baik, ini sudah bertapalan, sudah saling menutup batas tepinya. Nah, ini sebetulnya dua image ini, baik zona 20 tip atau zona yang awal yang sudah memiliki referensi ini, bisa kita lakukan di kita sih. Ini sudah bisa kita gunakan. Baik, sampai di sini terkait pembahasan mengenai georeferencing. Untuk bagian 5 dan 6 akan saya susulkan. Baik, sampai jumpa kawan-kawan, semoga bermanfaat.